Bab 77. Istri untuk sang mafia. Max berusaha cepat menyelesaikan jadwal pekerjaannya hari ini. Terlihat semangatnya sangat membara. Ia berniat mengantar Pak Yai ke pondok pesantren salah satu kawannya. Setelah itu dia bisa pulang. Max tak ikut menemani Pak Yai karena ulama itu berniat menginap selama 2 hari. Entah ada masalah apa dalam keluarga Pak Yai. Walaupun Max sudah cukup dekat, namun ia masih menahan dirinya untuk tidak ikut campur atau sekedar bertanya. Sang istri pun tidak tahu dengan pasti karenanya tak mau bicara banyak takut salah persepsi. Jatuhnya akan menjadi gibah dan fitnah. Satu keinginannya. Max ingin pulang ke rumah sebelum senja menutupi bumi. Lata ingin sampai ke rumah dengan keadaan langit gelap. Ia ingin memiliki kesempatan untuk memimpin sholat maghrib berjamaah dengan istrinya. Walaupun begitu, keadaan di jalan ternyata tak semulus dugaan serta harapannya. Hal yang jarang terjadi kini terjadi di hadapannya. Macet, entah karena apa. Kendaraan tak dapat bergerak kecuali macam siput. Padahal tinggal sekitar 5 km lagi dia sampai di perbatasan desanya. Max langsung membuka situs berita dari ponselnya yang belum lama diberikan oleh Pak Yai sebagai hadiah. Walaupun bekas namun Max sungguh bersyukur. Ternyata, terdapat kecelakaan beruntun beberapa kilometer di depannya. Max pun segera mengambil earphone dan langsung menghubungi Arumi di rumah. "Zauji sudah sampai mana?" "Arumi lagi di teras rumah sejak 1 jam yang lalu," ucap istrinya itu di balik telepon. "Maaf, zaujatiku sayang. Terdapat kecelakaan yang mengakibatkan macet tak jauh dari perbatasan desa. Mungkin butuh beberapa jam untuk proses evakuasi. Aku akan sedikit terlambat untuk menemuimu," sesal Max. Padahal kerinduannya sudah membuncah tapi keadaan tidak mengizinkannya untuk segera melebur rasa itu. "Baiklah. Kalau begitu sabar saja. Tetaplah hati-hati. Tidak ada satu manusia pun yang menginginkan nasib seperti ini. Musibah yang menimpa mereka, semoga dapat mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati serta menyadari bahwa maut itu mengintai dimanapun dan kapanpun. Tetap berhusnuzon. Arum akan sabar dan terus mendoakan agar sampai ke rumah dalam keadaan selamat." Sudah mau maghrib, Arum mau masuk ke dalam rumah. "Semoga kebagian waktu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Max menjawab lirih rentetan kalimat yang meluncur dengan lancar dari bibir istrinya itu. Setiap nasihat yang keluar dari bibir Arumi membuatnya terdiam. Istri cantiknya itu sejatinya lebih dewasa dan berilmu ketimbang dirinya. Arumi bahkan selalu mampu bersikap tenang dalam keadaan apapun. Berhubung kemacetan akan berlangsung lama dan posisi masjid masih sangat jauh, maka Max pun memutuskan untuk sholat di dalam mobil. Untung saja, pakaian yang ia kenakan tidak terkena najis. Sehingga, Max cukup menepuk bahu kursi di sebelahnya untuk kemudian mengambil debunya sebagai alat atau syarat untuk bertayamum. Max sholat dalam keadaan khusyuk. Setelahnya ia berdoa memohon keselamatan jiwa dan juga rumah tangganya. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk kaca mobilnya. Perempuan ini mau apa? Sementara itu, Arumi tengah berada di rumah Bu Nyai. "Jadi, suami saya terjebak macet karena terdapat kecelakaan besar di jalan raya utama yang hampir mendekati perbatasan desa, Bu Nyai," jawab Arumi karena hari sudah gelap tapi Max belum juga sampai ke rumah. Mau tak mau Arumi meminta tolong pada Bu Nyai.
Benarkah, Nduk? Kalau begitu Ibu mau buka internet. Mungkin sudah ada beritanya. Dengan lincah Bunyai pun membuka situs berita. Seketika kedua matanya membola dengan bibir bergetar mengucap istighfar. Innalillahi, Nduk. Korbannya banyak sekali. Bahkan, balita dan bayi pun ada. Bunyai terlihat terisak karena dirinya paling tidak tega jika yang menjadi korban apapun itu adalah anak-anak kecil. Arumi meraih ponsel Bunyai ikut melihat berita tersebut. Seketika ia menutup wajahnya seraya meletakkan ponsel di atas meja. Memeluk tubuhnya yang seketika bergetar. Arumi pikir kecelakaannya tidak separah itu. Ternyata, sangat parah karena sebuah mobil truk tronton gandeng yang kehilangan kendali telah menabrak puluhan kendaraan yang berhenti di lampu merah. Tentu saja hal itu menyebabkan banyak korban dan kerusakan sangat parah terhadap kendaraan yang digilasnya. Arumi pun terlihat membekap mulutnya yang tertutup nigop demi menahan tangis. Tatkala secara tak langsung ia membuka beberapa video amatir yang direkam warga sekitar di sana. Baru beberapa detik ia sudah kembali mematikan ponsel itu. Bab 78. Arumi juga paling tidak kuat melihat korban kecelakaan seperti itu. Semoga saja keadaan cepat kondusif sehingga para korban segera dapat dievakuasi dengan cepat. Dengan begitu, perjalanan akan kembali lancar dan suami saya dapat sampai ke rumah dengan selamat, ucap Arumi memanjatkan doa untuk Max di luar sana. Amin. Bunyai pun mengaminkan ucapan Arumi seraya mengusap wajahnya yang terlihat guratan kekhawatiran di sana. Mau tak mau, Zi pasti sholat di mobil. Lalu bagaimana jika dia kelaparan dan haus? Gumam Arumi pelan. Terlihat kekhawatiran nampak di raut wajahnya. Dan hal itu tak luput dari perhatian Bunyai. Wanita itu bahkan dapat mendengar gumaman Arumi. Ia juga mengkhawatirkan sang putri yang katanya dalam perjalanan pulang setelah sekian tahun kabur dari rumah. Sekitar 1-2 jam lagi keadaan baru kembali normal. Karena keadaan lokasi kecelakaan cukup banyak terdapat bangkai kendaraan dan juga manusia. Kita susul saja. Bawakan air dan juga makanan, ucap Bunyai. Tentu saja hal itu dijawab dengan anggukan cepat oleh Arumi. Tanpa bicara lagi dirinya langsung mempersiapkan segala macam yang akan ia bawa, lalu Bunyai memesan becak yang akan mengantar mereka hingga perbatasan desa. Mungkin, mereka akan berjalan kaki saja untuk mencapai lokasi kemacetan. Bunyai juga ingin menyusul sang putri yang kemungkinan juga terjebak di sana. Wanita itu berharap putrinya tidak menjadi salah satu korban kecelakaan. Bagaimanapun, ia merindukan putrinya itu. Karena di sekitar lokasi kecelakaan tidak terdapat toko maupun swalayan. Jalan raya tersebut adalah jalur utama cepat yang dilalui banyak kendaraan besar. Sekalipun ada, maka posisinya sangatlah jauh. Beberapa saat kemudian, Arumi dan Bunyai menangkup kedua telapak tangan mereka di depan dada sebagai ucapan terima kasih kepada pengemudi becak. Kemudian pria yang cukup tua itu membalas dengan anggukan kepala. Setelah sampai, untuk menuju lokasi di mana Max berada mereka harus berjalan kaki menyusuri jalan. Arumi sempat menelepon namun ponsel suaminya kehabisan daya. Arumi melihat posisi Max dari GPS Maps ponsel tersebut. Max terpaksa membuka pintu mobilnya karena, di luar sana perempuan itu terlihat gemetar sambil menangis. Apa yang Anda lakukan? Max mengerutkan keningnya penuh tanya. Kenapa, saat ini perempuan berada di samping mobilnya? Lalu di mana kendaraan wanita itu? Ah, sial.
Ternyata pemilik mobil ini tampan sekali. Aku tidak sia-sia meminta tolong padanya. Perempuan itu tiba-tiba tersenyum mendengar ucapan dalam hatinya. Maaf, Tuan. Kendaraan saya terjebak dan sempat jadi korban tabrakan beruntun. Saya sangat syok. Apakah Anda punya air? Perempuan berambut pirang itu memasang wajah yang sangat memprihatinkan. Max jadi tidak tega. Apalagi dia terlihat masih muda. Walaupun pakaiannya sedikit ketat. Perempuan itu yang mengaku sesak napas bercerita dengan kecepatan lari seekor citah. Tak salah kan, jika Max saat ini menaruh curiga padanya. Ada, tapi sedikit. Tapi saya juga. Belum sempat Max meneruskan kalimatnya, perempuan muda itu sudah memaksa masuk dan mengambil botol mineral yang berada samping kursi mobilnya. Glek, air tersebut habis ditenggak oleh perempuan itu. Padahal, Max juga belum sempat minum. Sepertinya, wanita ini memang sungguh tengah mengalami syok. Terima kasih, Tuan. Beruntung sekali saya melihat kendaraan Anda. Perempuan berambut pirang sebahu itu tersenyum sangat manis. Max langsung memalingkan wajahnya untuk kembali menghadap ke jalan raya. Kembalilah pada kendaraan Anda. Semoga keadaan segera kondusif, kata Max tanpa menoleh ke arah perempuan itu. Tanpa peduli perempuan itu justru masuk begitu saja dan meletakkan bokongnya di kursi sebelah sang pengemudi. Tentu saja itu artinya di sebelah Max. Apa yang Anda lakukan, Nona? Keluarlah, saya tidak menawarkan tumpangan. Tegas Max, tanpa sadar memberikan tatapan mematikannya pada perempuan muda di sebelahnya ini. Dia cantik tapi terlihat tidak menghargai dirinya sendiri. Wajahnya nampak mirip seseorang yang Max kenal. Tapi siapa? Otak Max saat ini mendadak koslet. Sudah cukup lama, baru ada lagi perempuan model begini di dekatnya. Max tentu hafal benar perempuan macam apa yang ada di sebelahnya ini. Tolonglah saya, Tuan. Perempuan itu memasang wajah memelas lagi. Keluarga saya ada di desa dan itu masih jauh dari sini. Saya takut. Mobil saya sempat mengeluarkan asap, katanya lagi demi meyakinkan kecurigaan pria menarik di hadapannya ini. Baiklah. Kalau begitu sebaiknya Anda duduk di kursi bagian belakang. Max memerintahkan perempuan itu seraya memberi tatapan padanya dengan sorot mata tegas. Membuat wanita pribumi itu, mau tak mau menurut. Ia bahkan memaksakan bibirnya melengkungkan senyum, meskipun hatinya merutuk setiap sikap dingin pria bule itu padanya. Seandainya perempuan itu tahu, Max justru bersikap seperti itu karena peduli dan tengah menjaga marwahnya sebagai wanita dengan memberi jarak. Buk Nyai, sepertinya kendaraan suami saya ada di sana. Tunjuk Arumi dengan suara cukup kencang. Di mana ucapannya kemudian disambut dengan raut wajah penuh kelegaan. Mereka berdua berjalan di sisi kendaraan yang berbaris rapi dengan suara klakson yang memekakkan telinga. Namun ketika semakin dekat, Arumi merasa kakinya seakan berat untuk melangkah. Ketika sorot kedua mata indahnya menangkap sosok dan perempuan asing yang tengah duduk di kursi belakang mobil suaminya. Jangan memenuhi pikiranmu dengan segala prasangka, bisik Bu Nyai, seraya mengusap punggung Arumi. Sementara kedua matanya menegaskan siapa wanita berambut pirang yang sepertinya dia kenal.